Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu jenis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit. Dan senantiasa kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para hakim dan salihah dimanapun mereka berada. Kemudian yang Allah muliakan jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, pencinta Masjid Al-Rawdah yang insyaallah senantiasa dalam rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, jadi sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal fajri wa jalasa fi makanihi hatta tatlu'a asy-syamsu. Jadi kata beliau, barang siapa yang mana seseorang tadi ketika ia mengerjakan sembahyang fajar, sembahyang subuh, alhamdulillah yang kita gawi, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diridai oleh Allah Ta'ala dan diterima, dan mudah-mudahan itu diantara daripada amalan yang terbaik yang kita harapkan nantinya dapat menyelamatkan diri kita daripada siksanya Allah. Jadi ketika ia mengerjakan sembahyang subuh selesai, lalu jasid wajah dasar di makani, lalu dia duduk pada tempatnya, duduk. Dan mohon maaf, terkadang bila habis sembahyang bestontong ada yang bisa lari ke ujung berpindah, ya pindah ke tempat lain. Apa keutamaannya sebetulnya menempati dengan kedudukan kita? Bagi Rasulullah ketika seorang tersebut dia menempati pada kedudukannya dikala ia secara sembahyang hatta tad'asam, sampai nantinya timbul terbit daripada matahari. Artinya ini namanya adab sembahyang Isra. Ya Allah, bila mana itu diperbuatnya, Allah Ta'ala asyrata hisalin, Allah akan memberikan kepada orang tersebut nantinya 10 macam perkara yang diberikan pada orang tersebut. Yang pertama,
bertaubat dahulu. Ini emang benar ya. Bila sudah kita bertaubat, menyatakan matinya kan. Namanya ini kalau alasan bertaubat, keasikan, kehayalan, dan urusan-urusan daripada urusan dunia, melupakan dengan diri kita, tinggal kita sakit. Maka ya di antara dikatakan orang tersebut nantinya akan diberikan bertaubatnya sebelum daripada datang kematiannya. Cirinya kayak apa? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang pertama adalah orang tersebut nantinya akan mengekang lidahnya daripada perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Nah kayak karena tidak berfaedah. Contoh umpamanya menghibah orang lain, menyakiti orang lain, ini apa mana nih? Ayo ulun kada mau menyakiti orang, cuma ulun bertanda harapan sama juga. Jadi jangan dikira kata bila suruh mendengarkan dia sama juga, artinya boksi juga. Atau apa? Biasa memandang berdusta, itu maksudnya juga ada boleh juga. Jadi bila orangnya tahu manaan, asal orang yang tahu mandir, atau dia mesti orang, atau dia menyebati orang, habis dia, bisa orang diberikan oleh Allah Taala artinya hidayah, sehingga orang tersebut hatinya teringat untuk bertaubat menyesali daripada dosanya. Itu nomor pertama. Yang kedua, selain daripada yang mengekang daripada lidahnya, orang tersebut adalah kadang ada lagi rasa di dalam hatinya, rasa dengki di orang lain. Jadi bila kita ini di dalam hati ini masih ada dengki dengan sama makhluk, apalagi urusan-urusan daripada perkara dunia ada dengki. Nah berarti kita nih berdoa bertaubat kita terima Allah berarti oleh ada perasaan tadi. Jadi kalau merasakan ini keseruan juga makanya apa yang penting kita tahu daripada ciri-cirinya tadi. Jadi dari segi apapun bila ada rasa dengki kita sudah kalau baik. Lain hal daripada kita mengakhiri perkara daripada yang baik. Umpamanya mengakhiri dan orang tadi oleh lantaran amaliyahnya, sidik orangnya berduit, orangnya sugih, cuma dengan kekayaannya tersebut orangnya dermawan, orangnya luar biasa, lalu iri di dalam hati ini tadi andai dia sedih nampun kayak sedih juga anak juga, mungkin juga nak kayak sedih teman ngerti itu baiknya itu, betul ada merusak caranya, mengerti hal-hal yang baik. Juga terkadang orang pikirannya baru kayak rumah pun sudah berpikir ya, terkadang ya orang kita nih. Kemudian apa lagi? Orang yang alim yang ilmunya bisa juga kita ayat ini kan bapak. Pokoknya pamalan, baik badan, dan antara ilmunya jangkanya aku nih kayak itu juga anak juga kayak gitu. Bapak itu asal jangan hal namun rusak. Kemudian yang ketiga tanda taubat seseorang diterima oleh Allah Taala, orangnya apa? Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang jahat, yang ramainya yang kada baik, dihindarinya. Nah biasanya yang 40 bulan di situ ternyata dia menghindar dan katanya sudah. Tanda bertaubat orang itu diterima oleh Allah Taala. Tandanya. Jadi perlu kita ingat mendeteksi dan yang terakhir adalah tanda diterima taubatnya seseorang, ia senantiasa berusaha semaksimal mungkin menyiapkan diri dengan amalan-amalan terbaiknya, amalan salehnya untuk menghadap bila mana nantinya ia dicabut, artinya kau meninggal dunia dalam keadaan sudah bagus sebertahan. Yang punya berucap dia bertobat saja, cuma kalau ada bawa dia itu berjumpa alatnya. Nah, jadi bilanya ada angkat ini berarti lengkap sudah. Yang antara daripada dia terimanya taubat
bertobatnya seseorang tadi. Kemudian yang kedua adalah rizqan mubarakan, diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki yang berkah. Nah kayak apa rezeki yang berkah? Rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang mendorong daripada untuk berbuat ibadah. Jadi kita dapat rezeki bawa motor, ketika kita bawa bakal motor tadi, dengan motor ini tadi timbul kita ketujuh anak ke masjid, langkah-langkah datang bikin ilmu yang kemarin lagi bersepeda berjalan langkah ke masjid ke majelis dapatnya motor mengoler hati-hati. Jangan-jangan daripada pemberian yang kita peroleh tersebut ada di dalam yang tergantung daripada hal-hal yang kada baik tadi. Dan dikhawatirkan lagi bagi orang yang mendapatkan rezeki yang kada halal, anda sekiranya ditukarkannya kepada pakaiannya untuknya beribadah, maka dikhawatirkan ketika yang menggunakan demikian tadi tukarannya kemudian tukarannya tukarannya baju koko, bagiannya tukarannya mengumumkan, kemudian duitnya mesti kurang umpamanya dibuat sembahyang kita sudah tertolak. Sebab di dalam sembahyang kita jangan cuma memandang daripada hal-hal yang dapat membatalkan perkara-perkara masalah sembahyang, segala daripada wudu, tetapi perkara-perkara yang dapat merusak daripada amal kita itu kita jaga, yaitu daripada sekina kita peroleh dari mana lisan kita beribadah kepada Allah tadi. Itu yang perlu jujur kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah salamatul ibadah, diberikan oleh Allah Ta'ala keselamatan badan, sehat orangnya, kesehatan nyaman. Kadang pengeringan badan dalamnya. Oleh kenapa dia tadi oleh di setiap subuhnya jangan dia kesembahyang subuh ini kita boleh ke rumah boleh tak? Boleh dulu. Bahwa dia kita kenapa kita gauli itu jangan sampai kita terus sembahyang subuh tentang pembacaan kita bahwa dia ada itu dia orangnya sembahyang bagaimana tapi gorengnya itu kita malah justru kita bisa menipulkan banyak itu orang tersebut. Ada boleh apa? Tunggu dulu. Nunggu datang kita sembahyang daripada sembahyang Isra, ada sembahyang Isra kita punya lagi sembahyang Tuhan. Lepas sembahyang guling, kata berpilih yang sungguh-sungguhan, justru manipulkan kita dengan kemalasan pada diri kita. Kemudian keistimewaan yang keempat Allah berikan bagi orang yang setelah melaksanakan sembahyang subuh duduk di tempatnya apa? Mahabbatan fi qulubil khalqi. Nah, apa? Kecintaan hati makhluk kepadanya. Orang tak tujuh dengan orang tersebut tadi, baik Allah, baik dari segi pemahamannya, ada memberi keluar dari kita. Diberikan Allah Ta'ala rasa cinta kepada orang tadi. Bila sudah orang sudah diberikan tentang demikian tadi, nyaman tak hidup kita tak. Bila ada permusuhan segala macam, terpilih kita ini hidup banyak musuh atau dulu kali itu orang tu berarti ada tu orang tak. Ya Ustaz, ada pula lah. Orang kata juga kali itu kan ada umur. Nah, bagian Nabi mana? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a bi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang hendak panjang umur, hendak banyak rezeki, maka sambung silaturahim. Nah, artinya apa? Jangan takdir uang dan ulang.
orang itu tadi. Orang hormat bukan lantaran namanya, oleh lantaran orang takut benar ya. Nah itu tadi. Apalagi bagi dua orang yang dizalimi lagi lantas mengul rezeki jauh juga. Nah, jadi bila kita hendak rezeki banyak, anak banyak umur, banyak kawan, jangan mau banyak musuh. Ini utamanya tadi, jangan ada wahai. Persahabatan itu kalau menimbulkan suatu kemanfaatan, kalau menimbulkan suatu kebaikan, justru menjauhkan kita nantinya daripada rahmatnya Allah. Bagi sampai menghilangkan nyawa begini lagi alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya yulqa'u anhudikul aisi. Orang tersebut nantinya akan diangkat oleh Allah Ta'ala dari banyak kehidupan yang sulit, yang susah. Ini ya banyak kehidupan orang bujur aja, berusaha sesungguhan, amalan sudah siap, cuma nanti saya akan benar, maka sumber yang ada di kaki. Mana juga ada pada orang yang tak malam bangun subuh, padahal orang ajar, padahal andai kita menyatakan kita perlu menghadap Allah Ta'ala, perlu benar berdoa, perlu aku ditinggalkan banyak demi daripada mengejar perkara dunia. Kayak banyak nyaman, makanya tetap apa yang kita sempit kehidupannya tadi, berusaha tapi usahanya karena membawa suatu keberkahan kebaikan. Kalau diberikan suatu kebaikan mudah sekali. Ini kenapa tadi? Oleh lantaran apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan, jadi diujinya. Coba lihat dibandingkan orang senantiasa beribadah, ada amaliyahnya, walaupun suki tidak kayak orang, hatinya tenang, orangnya rumah tangganya tenteram, keadaannya bagus, anak buahnya berbuat nurut. Apalagi banyak orangnya sudah berduit, kaya pulang ke ibadah, orangnya taat pulang, makin baik lagi. Ini ada sudah gak ada kita, mohon maaf, terkadang tempat rumah kita terkadang kadang kayak orang, rumah pun menyewa. Dan rumah menyewa pulang tempat baik beda boleh semuanya ketinggalan, bahwa dia ada anak hidup kesana kayak orang lain, ada harapan, ada kenapa? Jauh dijauhkan oleh Allah Ta'ala berlapangan dengan diri kita tadi. Malah justru semakin kita mengejar, maka semakin dipersulitlah dengan keadaan kita tadi. Makin kita mengusahakannya, maka semakin menambah kesibukan. Nah kesibukan itu nantinya akan memberikan suatu kemanfaatan, justru menimbulkan kerugian dengan diri kita. Ya, memang pada tahu lagi kan, kalau hanya sudah merasakan suatu kematian itu luar biasa olehnya, ngeri benar. Makanya dikatakan dalam suatu hadis itu, ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka rasanya tenang. Ini orang mukmin seperti dihunus 300 kali pedang. Harinya benar saya tak rasanya tadi. Banyak kan doa selamat Tuhan. Dia akan benar, Allahumma hawin alaina min syarril maut. Kita supaya mudah-mudahan andai kita dimati akan meninggal dunia, kita mudahan diberi oleh Allah Ta'ala nyaman kayak apa? Aneh. Nyaman kayak matinya. Nah kadangnya kita akan dengan kita. Ini tadi. Allahumma hawin alaina min syarril maut.
suatu kematian. Berkaya apapun keadaan kita ini pasti anggaran mati itu tetap yang Allah. Kadang memandang sehat, kadang memandang garing, kadang memandang anaknya atau Tuhannya, kadang pasti semua rahasianya Allah sudah tertulis. Makanya disuruh kita bersiap-siap. Bisa dadakan datangnya, bisa terjadi kalau kita nyaman buri, caknya buri salah juru orangnya. Bisa jadi terkadang musibah beribadah, terkadang datang kita asik terlena dengan urusan dunia. Terkadang bisa dalam keadaan menyanyi, bisa terkadang dalam keadaan mengaji, bahkan sembahyang. Itu tergantung kita haknya kayak apa ya. Makanya keadaan seseorang itu meninggal terkadang mengikuti dengan keadaan suatu hidupnya kayak apa. Waktu ini belum kayak apa, hobinya itu kayak apa. Nah, itu tuh kita. Ini bila mana kita mau datang suatu kematian, menghadapi orang meninggal, kan biasa orang yang tinggal akan pulang. Bila kita melihat tidak orangnya bagi orangnya dari uyuh sudah dilihat, mulai daripada betisnya dia uyuh benar. Tercapai betisnya kayak apa, bila ingin capai pulang kepahanya kayak apa, dicapai pulang ke perutnya sampai ke dada bisa tertahan sudah. Nah, bila sudah terkena di sini sudah, maka perlahan-lahan kita bisikan kalimat la ilaha illallah. Yang ditinggalkan lagi itu sudah tetap benar. Nah kayak apa? Dibisiki di telinga kanannya. Jangan melacak. Mulai orang berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang mati itu lapar. Anak orang menjadinya tangan nenek. Sebab berapa? Uruhannya syaitan banyak. Jadi bagaimana la ilaha illallah mengharapkan kayak menyaut kedainya bila sudah nyampe menyaut la ilaha illallah, makanya kita bagi lagi dengan berkah dunia. Maka apa juga kita untuk sini, baik sini kawan dan tutup yang lagi ke berpandang tidak bisa. Oh ini boleh ulangi ulang. Bagaimana la ilaha illallah dan akan nyatakan hanya ulangi ulang. Dan ketika di akhir sudah uyuh-uyuhnya sudah ketika jadi kita melihat keadaan yang lain sudah, maka langsung dibacakan Yasin karena tujuannya supaya rahmat Allah itu turun langsung menyertai dengan orang meninggal. Nah, Amal sudah meninggal maka ya Bapak, bilanya meninggal cepat kita periksa, namanya periksa. Jadi waktu itu keba biji sini asli ada, mulai palsu bawahnya apa ini aku banyak. Dan palsu coba kita cabut ngomong hanya tangan itu saja tak pandang nangka ini kan, tak diletakkan ya kalau baca senjata atas nangka ini ya. Ibas itu tak. Kemudian apa? Dia adab pulang kita begitu sini meninggal kita doakan bagaimana jadi dulu nama supaya mengeluarkan daripada kotoran dari bautnya kita. Yang menurut nanti kita yang ditentang lain sudah dimandi keluar pulang, sudah dimandi keluar pulang. Maka waktu meninggal pada dia tiba angkat dulu sudah begitu lah. Sudah kita letakkan hanya anak sesuatu nomor di bawah sini. Kita bukan buku Yasin Al-Quran mempertahankan supaya mengeluarkan cairan-cairan yang ada di dalam sini yang ada di keluaran najis-najis. Nah, itu bila matanya berbicara tutup, tutup wasi. Bila sudah kalau wasi itu dah maka alih itu. Nah, itu ketika kita menghadapi orang dalam keadaan sakarat. Mudah-mudahan kita dari anak ini akan mencapai ya Allah. Diperhatikan, dituntut, ditarikinakan dan mudah-mudahan kawan husnul khatimah kayak bakal mencapai makna itu Allah kita harapkan. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, yusahu qabruhu. Nah, Allah Taala nantinya akan
bebas, ada sesak, memang bujur-bujur orangnya ketika dimasukkan dalam kubur. Ya ada orangnya. Karena cuma Allah ketika masuk dalam kubur langsung dikasih, ya pakai langsung bahwa langsung diisi, tulang-tulang kena, apa yang mana? Artinya apa? Jangankan ibaratnya Allah Ta'ala mencintai berikan rahmatnya bumi memburka dan orang tersebut tadi. Kemudian yang ke-8 yukta idza mau biyaminihi, nanti ketika berkumpulnya manusia di yaumul kiamat maka masing-masing kita, maka itu langsung sekolah aja dan hasil daripada catatan amal-amal kita sewaktu di dunia. Orang mendapatkan kesuksesan, orang mendapatkan keberhasilan, maka ia akan menerima daripada catatan amal itu melewati tangan kanannya. Itu salah Allah. Ada orang yang mendapatkan surganya Allah, ia akan menerima dengan tangan kirinya, bahkan menyambut dengan tangan belakangnya. Jadi membelakangi yang tadi berbeda sama-sama itu. Kemudian yang ke-9, wa yaqulu ala siratil qalbi al-khatibi, yakni ia melewati yang namanya jembatan sirat yang dikatakan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, badannya halus, suasana sekitarnya adalah hitam gelap, bisa terang terkecuali amal-amal kebaikan kita. Di bawahnya sudah terbentang neraka, di seberangnya surga. Itu ada maunya barang. Kalau ikat aja biar di bagian sini 7 orang menarik, ya ada mau. Jadi tergantung dengan amal kita. Ada kita berjalan, ada membatik kaum, ada tanpa besok, ada nangkari, ada nangkarapang, ada masih cepat kita. Itu tergantung dengan amalnya kita sewaktu kita hidup dunia kita nak pakai apa, susah anak kita semua. Jadi makanya ngomong masih ada kesehatan, masih ada kesempatan, maka gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Dan yang ke-10, yadkhulul jannah bi ghairi hisab, akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala nantinya ke dalam surganya Allah dengan tanpa dihisabnya oleh Allah Ta'ala. Jadi bila sudah ada hisabnya, sudah selamat, sudah merdeka. Tidak baik dan tidak bukan tujuan kita adalah kita berharap daripada diri kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang kita cintai selama hidup kita, tentunya kita berharap bisa berkumpul di dalam surga Allah. Mungkin ini jadi beberapa sampaikan, mudah-mudahan ada beda dan manfaat kita semua. Masih atas perhatian dan mohon maaf segala dan khilafah serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.